Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Saudara, bersyukur kita kepada Allah hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Khotib mengajak saudara dengan kesehatan ini, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Spiritual kita sudah mulai naik. Insya Allah jam 15.00 hari ini Kementerian Agama akan bersidang isbat bersama dengan para ormas pemuka-pemuka agama, termasuk anggota dewan, pemangku kepentingan. Hari ini akan bersidang apakah malam ini jam 18.00 kita sudah masuk hilal, bulan nampak atau belum. Ngelihat cuaca sih agak mendung, agak cerah. Kementerian Agama menyiapkan 144 titik yang akan memantau bulan hari ini. Insya Allah usia kita bisa sampai malam nanti, amin. Mari beriman kepada Allah. Salawat salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya. Semoga salam kita sampai ke beliau. Ketika beliau terima salam kita, beliau doakan kita supaya kita bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tadi ayat yang saya baca tadi. Itu surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini isi kandungannya 3. 1, Allah menyatakan, hei manusia, carilah karunia rezeki apa yang ada ini sebagai bekal akhirat. Uang yang kita cari hari ini untuk ke sana. Makanya saya salut dengan orang Toraja. Orang Toraja itu kalau meninggal nyari uang memang untuk meninggal. Pakai adat istiadat, dia harus menyediakan kerbau 20, kerbau yang bagus-bagus, sampai kerbau itu harganya ada yang 500 juta. Mereka bilang, saya nyari uang untuk meninggal. Kandungan yang kedua, kalaupun kau cari rezeki di dunia, itu sifatnya cuman jangan mengabaikan kebutuhan dunia, secukupnya aja. Berbuat baiklah kalian kepada sesama, jangan berbuat kerusakan, karena Allah enggak suka dengan perusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka sama perusak. Perusak itu dalam konsep Islam, dia masuk pada golongan zolim. Zolim itu adalah seseorang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang-orang zolim ini, dia pembangkang, dia tidak beriman kepada Allah, dan bahkan dia bisa binasa. Ada banyak kisah di dalam Al-Quran, kebinasaan orang-orang zolim dan perusak, termasuk orang yang merugikan masyarakat itu. Taruhlah kaum Ad. Siapa itu? Kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh
tingginya 120 meter. Musnah. Kaum Ad, pembalak liar, penjual hutan. Dia zolim. Dia tidak beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi Nuh, dan diajak untuk menyembah Allah, dia tidak mau. Sampai anak istrinya atau anak yang disebut Kan'an juga dihantam air bah luar biasa. Kul nahmil biha jau'jainis naini wa ilaman sabako alhil taul man amana wa man amana ma'ahu ila qoil. Nuh, naikkan umatmu sepasang-sepasang, binatang kebo sepasang, kuda sepasang, monyet sepasang, semua sepasang. Ternyata setelah naik ke bahtera itu, man amana wa man amana ma'ahu ila qalil, dan ternyata yang beriman kepada Allah sedikit, qalil, sedikit. Wa faratan nur kul nahmil fiha, ketika air hujan turun dengan begitu deras, kemudian memancar dari bawah itu seperti air mancur sampai 120 meter itu lebih, maka kaum Ad musnah karena kezaliman, pembalak liar, eksploitasi hutan. Kezalimannya yang membinasakan dia. Kemudian ada Nabi Soleh. Kata Nabi Soleh begini, hadhihi naqatun lakum ayatun fadharuha bil ardi. Ini ada sapi ciptaan Allah, jangan kalian ganggu. Apa yang terjadi? Bahwa sapi itu adalah bukti kebesaran Allah. Diajak beriman kepada Allah, dia tidak mau. Kaum Nabi Soleh itu atau kaum Samud itu pemahat ulung. Dia bisa memahat gunung, bisa menjadi tempat tinggalnya. Hebat, arsitek luar biasa. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia minta bukti, wahai Soleh, saya mau menyembah Tuhan kamu. Mana Tuhan kamu? Mana buktinya? Maka di tengah-tengah tebing keluarlah anak sapi. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan, hazihi naqatun lakum ayatun fadharuha bil ardillah wala tamassuha bisu. Nih ada anak sapi keluar dari tengah-tengah gunung, jangan kalian ganggu, biarkan dia makan rerumputannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mereka tarik, mereka sembelih rame-rame, maka dia makan. Kata Al-Quran mengatakan, bisalah satu ayamin in wa'du ghairu maksubin. Saya sudah peringatkan, sapi tidak boleh diganggu. Kalian ganggu, tunggu azab 3 hari. Maka dimakan sapi, dagingnya bersama-sama dinikmati selama 3 hari itu. Setelah orang makan dagingnya, ada perubahan di dalam tubuhnya. Pertama merah, kemudian biru, kemudian hitam. Wa khajatil ladzina zalamu fasayhah, maka disikat oleh gempa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia menzolimi yang semestinya binatang ini dipelihara untuk kepentingan orang banyak, dia sikat sendiri. Musnah dulu Pak yang zolim-zolim itu. Ada kaum Nabi Lut, akibat penyimpangan seksual diajak beriman kepada Allah, enggak mau. Maka di dalam Al-Quran dia musnah, gunung meletus, lahar panas naik ke atas langit, menimpa mereka semua. Itu di dalam Al-Quran dikatakan dia kena lahar-lahar itu seperti badannya seperti daun kering yang kena api. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan melakukan penyimpangan seksual. Belum lama ada yang ketangkep tuh di klub lelaki semuanya. Kalau bangsa kita sudah ada itu, bahaya, kena getahnya kita. Oleh karena itu saudara, kalau ada kemaksiatan di depan mata, rubah saja.
rubah saja. Kalau punya kewenangan, gunakan saja. Karena itu adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih punya kekuatan, punya kewenangan, punya bisa melakukan pemberantas kejahatan, lakukanlah hari ini. Yang terakhir, saudara, ada kaum Syuaib, namanya kaum Madian, menempati sebuah lembah namanya lembah Madian. Dia cuma 200 orang. Madian penyembah matahari. Madian pinter dagang, tapi dagangnya kacau. Kalau nimbang dikurangi, kalau minyak dioplos, demi keuntungan mereka itu. Diutuslah seorang nabi yang amat sabar. Siapa itu? Nabi Syuaib alaihissalam. Syuaib di dalam Bible itu dikenal dua nama, Rahul dan Yitro. Oleh orang Nasrani, Syuaib dikenal dua nama, Rahul dan Yitro. Menyembah Aikah, penduduk Madian itu. Di dalam surat Hud ayat 84 sampai 94, bagaimana kaum Nabi Syuaib ini musnah karena perilakunya yang korupsi, selalu menimbang timbangannya kurang, selalu melihat ngoplos, selalu merugikan orang lain, nyari untung gede. Kan dalam Islam itu jual beli itu kan saling tolong menolong. Anda punya uang, saya punya barang. Tapi barang itu bisa tidak sah kalau jagung dicampur gandum, nggak boleh, harus sejenis. Itu kerjaan kaum Madian tuh begitu. Kita tuh hebat. Mau jadi telur ayam negeri menjadi ayam kampung, kita bisa. Gampang. Itulah bangsa Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Kaumku Madian, jangan kalian mengurangi timbangan, melebihkan sesuatu yang bukan pada haknya. Ayo beriman kepada Allah, sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Saya lihat kamu ini, perilaku kamu ini, azab yaumin muhit, akan mendatangkan azab Allah yang dekat. Diperingati nih kaum Madian. Wa ya qaumi aqul mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasun nasa asyahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Kalau memang kerjaan kamu ini dagang, menakar dan menimbang, maka takar dan timbanglah dengan adil. Wala tabkhasun nasa asyahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jangan merugikan orang lain dan jangan berbuat kerusakan. Apa kata kaum Madian? Jawab seruan Nabi Syuaib untuk beriman dan jangan berperilaku curang. Apa dia katakan? Ya Syuaibu, as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au antab ala min amwalina manasya'u innaka antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, apa karena doa dan sholat engkau memerintahkan kami untuk meninggalkan apa yang kami lakukan selama ini? Padahal tahu nggak Syuaib, apa yang saya lakukan itu adalah pernah dilakukan juga oleh nenek moyang kamu. Enak aja nyuruh ninggalin. Kamu itu sudah gak ada wibawanya di hadapan kami. La anta halimur rasyid. Wah, dijawab begitu Pak. Diajak kebaikan jangan curang, malah dijawab begitu. Kemudian surat Hud yang lain mengatakan, Syuaib bilang, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud.
Minta ampun kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat kalian. Makin jadi, Pak. Makin jadi. Inilah perilaku kaum Syuaib. Dinasehati, dikasih hati mau rempela, dikasih rempela mau hati. Kemudian di dalam surat Hud, dia bilang kepada Allah berfirman, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsirum mimma taqulu inna lanaraka fina dha'ifa walau la rahtuka la rajamnaka ma anta alaina bi'aziz. Syuaib, budak jangan banyak ngomong, enak aja, budak jangan banyak ngomong. Kamu kelihatan di depan saya kamu lemah dan kamu sudah tidak ada wibawanya lagi. Nangis Pak Nabi Syuaib, Pak. Diajak kebaikan, jangan curang, malah dibentak-bentak oleh kaum Syuaib. Apa doa Nabi Syuaib? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sambil nangis dia berdoa kepada, ya Allah, Engkau pujaan hatiku, Engkau pengambil keputusan kepadaku. Berilah keputusan kepadaku dan kepada kaumku. Di dalam surat Hud ayat 94, wa khazatil ladzina zalamu fasayhatu wa asbahu bidarihim jasimin. Apa yang terjadi? Ada geluduk, geledek, petir. Mereka lari seolah-olah mau menyambar kepala mereka. Kemudian kesana kesini dia nyari naungan nggak ketemu. Maka dia pulang bidarihim jasimin. Gempa menghancurkan rumah-rumah mereka dan mereka tertimpa reruntuhan gempa. Kalau di Indonesia masih ada gempa, menurut surat Hud masih ada perilaku korupsi di dunia ini. Coba cek situs BMKG. Hari ini pasti ada gempa karena kemarin ada yang tertangkap korupsi. Saudara-saudara sekalian, itulah di mana Allah membayar kontan bagi siapa yang tidak mau beriman kepada Allah, yang selalu pekerjaan yang merugikan orang lain. Dan tentunya perilaku-perilaku zalim ini mesti kita binasakan di muka bumi ini. Semangat, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perilaku orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Kisah-kisah Nabi di dalam Quran itu telah menunjukkan kepada kita, jadilah orang baik, karena kebaikan itu akan dibalas dengan dua cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kebaikan yang dibalas kontan, dan kebaikan yang dibalas ditunda nanti di hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun waf'alul khairat wajtanibu sayyi'at, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ftah lana abwaaba sihah. Allahumma ftah lana abwaabal quwwah. Allahumma ftah lana abwaabal jannah. Allahumma ftah lana abwaabal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina waslih lana dzata bainina wajanibnal fawahisha minha ma dhahara minha wa ma batan wa subul salam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma tawil umrana wahsan a'malana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an